Oke, selamat selamat sore. Perkenalkan nama saya Sam Gilbert Revaldo Siboya dengan NIM 51804 triple 144. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi implementasi web server eh mengenai jenis ancaman dan jenis ancaman dan include server. Oke. eh untuk yang pertama itu ada jenis ancaman pada admin server dan cara penanggulangannya. Untuk yang pertama itu ada denials of service atau DOS. DOS ini adalah salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi mepet atau membuat jaringan Anda tidak bisa diakses. Seperti contohnya itu kayak seperti serangan bertubi-tubi, di server Anda itu diserang terus sehingga server jadi akan banyak data masuk kemudian tidak bisa diakses. Yang kemudian itu ada distribution denial of service atau DDoS. Ini penyerangan yang berhasil mengkompromi beberapa layanan sistem serta menggunakan atau memanfaatkannya sebagai pusat untuk menyebarkan serangan terhadap korban lain. Ini hampir sama dengan ancaman yang pada tahapan pertama atau DOS. Yang ketiga itu ada DRDOS atau Distributed Reflective Denial of Service. Ini ancaman yang memanfaatkan operasi normal dari layanan internet seperti protokol 2, update DNS dan router. DRDOS ini bekerja dengan cara menyerang fungsi dengan mengirim update sesi dalam jumlah yang sangat besar kepada berbagai macam layanan server atau router dengan menggunakan address spoofing kepada target korban. Terus yang keempat itu ada ACRC atau serangan jaringan dengan membanjiri sinyal LCN Anda kepada sistem yang menggunakan protokol TCP atau IP dan melakukan inisiasi sesi komunikasi. Yang kelima, ini yang paling sering terjadi itu ada Smurf attack. Ini si pelaku itu membanjiri data korban dengan sampah sehingga kepenuhan overload mengakibatkan jadi lambat atau menerima atau mengirim broadcast itu lebih lambat. Yang keenam ada ping of death, itu mengirimkan paket ping dalam jumlah banyak agar komputer korban crash atau rusak. Ini seperti high ping atau segala macamnya. Yang ketujuh ada stream attack, yang ini mengirimkan jumlah paket data untuk si korban untuk menggunakan random number. Yang kedelapan itu ada spoofing. Spoofing ini adalah seni ancaman dengan cara menjelma menjadi sesuatu yang lain. Spoofing attack terdiri dari IP address dan node source dengan tujuan untuk mengganti ID IP dengan node source yang baru. Yang keempat, yang kesembilan itu ada man in the middle atau pembajakan. Serangan ini diserangi dengan keamanan jaringan man in the middle atau serangan pembajakan terjadi saat user perusak dapat memposisikan di antara titik lilin komunikasi. Biasanya dikenal dengan sebagai user penyusup. Yang ke-10 ada spamming. Teknik serangan melalui informasi dari orang yang tidak dikenal dan biasanya ada yang disisipi virus berbahaya. Ke-11 itu ada sniffer. Sniffer adalah tindakan user perusak yang biasanya memanfaatkan informasi traffic yang menuju sebuah jaringan untuk mencari kelemahan sistem. Yang ke-12 itu ada crackers. Crackers adalah user yang memiliki kemampuan khusus dalam jaringan yang bertujuan untuk merusak sebuah sistem. Biasanya bertindak karena termotivasi oleh ego atau mendapatkan pengakuan. Akibat dari kegiatan hacker bisa berupa pencurian data, disable sistem, kompromi, dan kehilangan pasar saham. Untuk penanggulangan dari ke-12 ancaman ini ada banyak berbagai penanggulangan. Maaf saya tidak bikin slide karena rata-rata jawabannya global. Biasanya itu uh, dengan cara penanganan masalah itu seperti memberikan cadangan data atau sering update dari sistem keamanan, terus dari reliability dan confidential dari data. Biasanya penanggulangannya data-datanya itu seperti itu. Oke, lanjut. Materi yang kedua, bentuk integrasi dan konfigurasi server dari teknologi lama ke teknologi baru. Untuk membangun sistem integrasi itu ada beberapa metode pilihan yang biasanya digunakan. Yang pertama itu ada vertical integration. Ini mengintegrasi sub-subsistem berdasarkan fungsionalitas dengan menghubungkan sub-subsistem yang sudah ada tersebut supaya bisa saling berinteraksi dengan sistem terpusat. Yang kedua itu ada star integration atau lebih dikenal dengan spaghetti integration. Ini proses mengintegrasikan sistem dengan cara menghubungkan satu sistem ke semua sistem yang lainnya. Jadi saling menghubungkan dari satu sistem ke sistem lainnya. Hampir bedanya dengan vertikal ini, kalau vertikal ini dari yang terpusat ke sistem yang lama, kalau star integration ini dari subsistem ke subsistem yang lainnya. Oke. Yang
ketiga ada horizontal integration atau yang istilahkan dengan enterprise service bus. Ini metode yang mengintegrasi sistem yang membuat suatu layer khusus yang berfungsi sebagai interpreter di mana subsistem yang lainnya itu saling berkomunikasi. Metode enterprise ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya itu ada lebih cepat dalam melakukan penyesuaian sistem yang telah ada, meningkatkan fleksibilitas, membuat standar sistem sehingga bisa diaplikasikan, porsi pekerjaan software development yang lebih banyak dan dapat diterapkan melalui ruang lingkup yang kecil hingga ke enterprise. Namun, metode horizontal ini memiliki kelemahan juga. Beberapa contoh kelemahannya seperti pembuatan standarnya dalam sistem enterprise ini sangat banyak modelnya. Terus ada secara khusus itu memerlukan perangkat keras hardware yang spesifik, tidak sembarangan. Perlunya tambahan sumber daya manusia yang untuk mengonfigurasi dan merawat dan mengoperasikan. Terus mempergunakan XML sebagai bahasa komunikasi sistem, dan yang terakhir itu memerlukan effort yang cukup tinggi dalam mengimplementasikan ISP. Oke, yang berikutnya ini ada mengenai deskripsi gambar ya, seperti yang ada di slide. Ini adalah tugas dan tanggung jawab dari admin server. Yang pertama itu ada troubleshooting. Di sini itu adalah memastikan keamanan jaringan security. Komputer dan jaringan itu biasanya itu hanya terproteksi dari kemungkinan ancaman pihak lain dan yang tidak memiliki akses atau dari ancaman program jahat lainnya seperti virus dan malware. Yang kedua itu ada keamanan. Dari keamanan ini adalah mereka mengatur pengguna, admin itu harus tahu baik dengan komputer mana saja sumber daya yang ada dalam jaringan yang dipimpin. Admin juga merupakan penegak dari aturan kebijakan permasalahan yang ada di server tersebut. Setelah keamanan itu ada ke backup. Nah, di backup ini adalah mengatur cadangan data. Tugas dari admin ini adalah membuat salinan data sebagai cadangan ketika data itu diserang oleh ancaman seperti yang disebutkan di slide berikutnya. Setelah backup itu ada pembaruan. Di pembaruan ini adalah atau update ini biasanya berkaitan dengan perangkat lunak, namun tidak menutup kemungkinan perangkat keras. Update sepertinya alas sepele, namun memiliki dampak yang besar ke dalam suatu administrasi sistem server. Setelah pembaruan ada integrasi teknologi. Integrasi teknologi ini sama seperti yang dilakukan tadi untuk memutakhirkan data yang diberikan. Setelah integrasi teknologi ada ke manajemen data. Di sini adalah pengguna dan data bisnis. Di sini di mana terjadi data-data yang sebelumnya seperti troubleshooting, keamanan, backup, pembaruan di manajemen dijadikan di suatu data, dimasukkan ke dalam suatu folder atau file yang kemudian nanti akan dilaporkan untuk menangani masalah-masalah yang ada di server tersebut oleh si admin tersebut. Mungkin hanya segitu yang dapat saya terangkan mengenai tugas administrasi web server mulai dari ancaman hingga ke deskripsi gambar berikut. Sekiranya ada salah-salah tutur kata atau penggunaan bahasa tidak baik, saya minta maaf. Terima kasih dan sampai ketemu di next presentation. Thank you.